Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak usia tua yang bahagia, tetapi juga banyak usia tua yang sedih, tidak berbahagia. Isinya sengsara, nelongso. Nah, usia tua yang bahagia, dia menerapkan, menghindari, dan melakukan jangan. Ada 5 pantangan bagi usia lanjut. Kalau pantangan itu tidak dilakukan, ya dia akan sedih. Tapi kalau pantangan itu dilakukan, niscaya dia akan bahagia. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak mengingat masa lalu dengan sedih. Orang tua usia lanjut pasti punya catatan yang sangat banyak terkait dengan masa lalu. Oleh karena itu, masa lalu itu kan sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi kecuali intinya. Oleh karena itu, jangan terlalu mengingat masa lalu, apalagi masa lalu yang sedih. Jangan terlalu memihak pada kemelekatan masa lalu, apalagi masa lalu yang menyengsarakan. Usia lanjut itu pasti punya pengalaman senang, sedih, senang, sedih, senang, sedih. Maka ambil pengalaman yang senang dan lupakan yang sedih itu. Karena meskipun kenangan masa lalu penting, ya pasti dianggap penting ya. Meskipun bagi orang lain belum tentu penting, terlalu fokus pada kenangan pahit atau sedih dapat menghambat kebahagiaan di masa kini. Jadi sebaiknya cobalah untuk mengingat kenangan positif dan belajar dari pengalaman itu. Kenangan negatifnya nggak usah diingat. Karena itu akan membuat sedih berkepanjangan, jadi usia lanjut yang susah. Percuma usia lanjut kalau sedih, maka hilangkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah hindari perbandingan dengan orang lain. Kita teramat tahu ketika muda dulu bahwa membanding-bandingkan itu tidak bagus karena akan menyiksa diri kita. Maka ketika usia tua pantang untuk membandingkan usia tua yang lain dengan kita. Kecuali kalau kita pandai mengambil aspek positifnya. Sebab kalau tidak nanti muncul gelo, muncul nggak enak. Kok saya dengan dia sama-sama tuanya, kok dia punya ini saya enggak. Sama-sama tuanya dia begini, kok saya sedih. Sama-sama tuanya dia kok begitu, saya kok begini. Enggak usah. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Pengalaman guru yang terbaik. Jadi buat apa banding-bandingkan? Kayak lagunya Farel itu loh. Ojo dibanding-bandingki. Jadi jangan bandingkan orang lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah jangan terisolasi. Jadi kalau sudah umur panjang, jangan terisolasi, terlalu menutup diri. Meskipun kita tidak boleh bandingkan, tapi jangan tertutup diri. Jangan mengisolasi dengan kesedihannya. Jangan mengisolasi dengan keprihatinannya. Terbuka. Jadi pada siapapun harus terbuka. Mengisolasi diri itu memperburuk loh. Perasaan kesepian, depresi, stres. Jadi kita penting untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Karena kebahagiaan itu juga didukung oleh emosi yang bagus, mental yang bagus. Nah, itu bisa diperoleh lewat membuka diri. Jangan eksklusif, tapi inklusif, terbuka. Itu akan bagus. Yang keempat, jangan fokus pada kekurangan fisik. Jadi dengan bertambahnya usia, tubuh mungkin tidak kuat loh. Tidak sekuat dulu, sebugar dulu, tidak sebagus dulu, pasti beda. Ya, sehingga kita jangan fokus dengan kekurangan fisik itu, karena kekurangan itu kan alamiah terjadi. Jadi nggak usah marah dengan fisik kita yang
tadinya tinggi jadi pendek, tadinya lurus jadi melengkung, tadinya ngomongnya tegas jadi agak pelan, tadinya kulit kencang menjadi kerut. Hal biasa, jadi nggak usah disesali. Dengan bertambahnya usia kan, tubuh mungkin tidak sekuat dulu kan, namun fokus pada kekurangan fisik itu dapat mengurangi kebahagiaan karena kita tidak menerima keadaan. Kemudian sebaiknya harus fokuslah pada hal positif yang masih bisa dilakukan untuk menikmati setiap momen dengan keadaan kita. Kalau tubuh sudah mulai menceng karena osteoporosis, terus mau apa? Kalau sudah berkerut, terus mau apa? Ya kan? Kalau dulu tinggi sekarang pendek, terus mau apa? Kalau dulu rambut hitam sekarang putih, terus mau apa? Ya diterimalah dengan senang hati. Kebahagiaan akan muncul di sana. Nah, yang kelima adalah jangan menyesali pilihan masa lalu. Banyak orang tua usia lanjut itu menyesali dulunya salah pilih. Gak usah, sudah terjadi kok. Kan sudah terjadi. Mengapa kita menyesali salah pilih? Ya ikuti saja karena sudah kita lakukan. Nah, ketika menerima apa adanya, menerima seikhlasnya, menerima dengan kesabaran tinggi, itu akan membuat kebahagiaan terus muncul. Sebab kalau mengingat salah pilih, itu akan membuat depresi, sakit, stres. Menyesali keputusan yang telah diambil di masa lalu, kan hanya akan menambah beban. Beban pikiran, beban fisik, dan mengurangi kebahagiaan yang sekarang. Kebahagiaannya kan sekarang, bukan yang masa lalu. Jadi, terimalah apa yang telah terjadi, dan fokus pada hal yang bisa dikontrol. Dengan menghindari 5 pantangan tadi, insya Allah kita akan bahagia. Karena ada 2 ya, usia lanjut itu bahagia atau susah. Susah karena 5 pantangan nggak dijalankan. Bahagia karena 5 pantangan tadi dijalankan. Begitu, semoga Anda bahagia. Salam Kayana Bintang. Audio Jungle.